tea, we have tea. kita punya Omega Essential, Wow. ini salmon, eggs, dan kamu ada egg benedict, Benedict, ada got. American breakfast, we have my God. pastries, Can you believe fruits. kalau aku abisin semua? Believe it. Percaya, dulu kan gue sering makan sama lo. Ember sih ya di Kansas. Ember dan keluarga besar Bazar Indonesia mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir batin ya sayang-sayangku semuanya. Kali ini kita menyapa Anda sekalian dari The Larger Suite yang ada di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place ya. Oh my god, kamar mandinya. Aku bisa camping, bisa tenda. Udah lihat belum tadi kamar mandinya? Belum. Masa sih? Gede banget di dalam. Nanti kita ajak Ocha ke sana ya. Rosa sudah buka masker karena kita yang terlibat juga sudah melalui serangkaian health screening. So, let's welcome our guest star for today. Yang sudah 25 tahun menebarkan getar-getar cintanya di industri musik. Getar-getar, bener lagi. Congratulations loh. Thank you. Karena kita adalah media pertama mungkin yang dicolek Rosa Yep. untuk merayakan 25 Benar tahun sekali. perjalanannya dia di industri musik. Yep. My God, I know, right? It's 25 years. gila ya. Cerita ini, I've been saving it only for Brunch with Dave. Gue begitu, Rosa mau merayakan 25 tahun Mas Dave, menanda perjalanan karirnya di industri musik. Gue gini, hah? Perasaan kayak baru 5 tahun lalu deh. Asli gak Gue sih gitar? jalan di Gang Kober menuju kuliah. Oh my god. Was it 25 years ago? Yes, it was. Ya ampun. Gila, nggak berasa sama sekali ya. Kita sama-sama keluaran Depok. Tapi truth be told, Anak Depok. kalau flashback mengingat dulu ketika pertama kali memulai karir, nyangka nggak kalau akan sepanjang ini? Sorry, mau dijawab dulu atau sambil kita? Gila banget tuh. Dari tadi tuh aku distract ya. Aku tuh cinta banget sama makanan. Makanan sama aku tuh kayak gitu. I know. Ya kan? Terus di Ritz-Carlton ini tuh Masa cuma gokil ngobrol aja, banget. makanan cuma dipajang Brunch gitu ya, Bo? hari ini apa yang akan kita Silakan. We santap? have tea, we have tea. kita punya Omega Essential, ini salmon, eggs, dan kamu ada egg benedict, Benedict, ada got. American breakfast, we have my God. pastries, Can you believe fruits. kalau aku abisin semua? Believe it. Percaya, dulu kan gue sering makan sama lo. Ember sih ya di Kansas. Ember. Dan, Atau sebelnya gue di banyak Belsan. makan, gue gemuk, lo enggak. Tapi look at you now. Pakai usaha nih. Aku pun ingin, meskipun usaha aku kurang. Tapi kembali ke pertanyaan tadi ya. Yep. Sambil kita icip-icip nih. Ya. Nyangka nggak kalau perjalanan panjangnya Bakalan se-25 tahun ini. Dan semoga terus lagi ya. Jujur enggak sih. Maksudnya aku nggak pernah kepikiran. Kita kayak dulu enjoy aja nggak sih? Iya, Enjoy iya. hidup, enjoy kayak kalau kita mau apa sih namanya kalau kayak gitu, kuliah juga nggak pernah kepikiran apa-apa, palingan Iya. kuliah-kuliah aja ya Mengalir kan. aja deh Mengalir kayaknya. aja, tapi apalagi waktu pas kita baru mulai kuliah itu aku ngerasanya kayak kuliah tuh nomor 1 buat aku. Gitu. Nyanyi tuh nomor entahlah gitu 2 atau 3. Jadi memang waktu itu juga aku ada time off juga. Terus udah gitu baru bener-bener yang fokus nyanyi itu adalah Tegar. Ya kan? Itu tahun 99. bayangin. 99. Jadi tahun 2019 kemarin aku juga bikin konser Tegar 2.0. Oke, padahal ya sebelum syuting ini berlangsung, aku tadi udah nanya sama Rosa, Cak, jadi lu tuh udah berapa kali sih bikin konser? Jawabannya ya, aduh nggak tahu ya gue berapa kali. Yang pasti ini konser gue untuk merayakan 25 tahun, itunya gue tahu. Dari kemarin tuh lu kan kayaknya, this is not your first concert, right? Gue tuh inget kok, gue pernah nonton konser lu zaman waktu baru-baru tuh semua artis diva Indonesia bikin konser kan. Salah satunya juga Yentul. Ya, nonton benar. gue. Itu adalah 2008. 2008? Jadi that was my first concert. Jadi bener-bener dari situ 2008 aku inget, coba ya kita hitung ya.
2008 konser pertama. Ya. Habis itu 2009 tour konser yang 2008. Dilanjut gitu tadi dari Jakarta terus langsung tour konser. 2010 konser di Bukit Jalil di KL. Itu it was really huge. 14.000 orang karena itu stadion. Terus 2011-nya Singapura. Habis itu gue lupa. Wah, itu dia lost track ya. Nggak apa-apa ya. Kalau dia yang ngerjainnya aja udah lost track lah. Gue yang ngedengerin sebelahnya dia aja gue. Oke. Setelah Bukit Jalil tuh gue gini. Oke, banyak. Pusing gue. Apa sih yang lu ingat gitu ya dari perjalanan lu menggelar rupa-rupa konser itu, Ca? Yang pertama pasti inget banget karena waktu yang pertama itu kayak meriang terus selama 2 bulan gitu, ngerti gak sih? Menjelang konsernya. Konser. Karena waktu itu pilihannya adalah aku mau konser diiringin siapa. Saat itu kan diva-diva banget ya semuanya. Jadi gue juga kayak harus glamour gitu. Jadi waktu itu pilihan aku Erwin Gutawa dan Jay Subiakto. Karena aku kan secara penganut Ruth Sahanaya gue ya. Jadi kayak Ruth Sahanaya tuh apa ya gitu, kira-kira kalau konser tuh siapa gitu. Ya udah pilihan aku adalah Erwin Gutawa dan Jay Subiakto. Oke, penata Gitu. artistik ya? Ya. Oke. Terus habis itu karena itu juga pertama kali konser dan kita bikin sendiri juga. Jadi dari awal konser sampai sekarang selalu rasa manajemen yang bikin. Jadi biar ada yang kerja sama yang lain, tapi biasanya emang manajemen aku selalu promotornya bisa berdua lah gitu, tapi kebanyakan memang sendiri. Gitu. Dan aku senang banget sih. Makin kesini konser makin berbeda gitu. Nggak ada rasanya konser aku yang sama. Kayak 2017 itu, pokoknya ada yang gede-gede gitu. 2017 kemarin Dazzling, itu 21 tahunnya Rosa. Terus itu juga sama Jay Subiakto, tapi itu musiknya sama Topati gitu. Terus kemarin yang Tegar 2.0 itu juga tour. Itu justru aku mencoba band aku sendiri. Jadi bener-bener kayak having fun banget gitu, udah nggak berasa konser lagi, udah kayak saking relaxnya gitu relaxnya ya, berasa di rumah. Iya benar sekali. Terus di atas panggung juga nggak dilarang-larang harus ini harus itu, ya suka-suka aku gitu. Ternyata menyenangkan banget. Apakah konsep itu yang akan dibawa ke konser 25 tahun ini? Kayaknya aku bakal jedor lagi sama manajer gue kalau gue melakukan hal yang sama. Jadi agak semi, karena kali ini di Istora, waktu itu kan tenis indoor, jadi lebih kecil, mungkin setengahnya lah dari Istora ya, 2.500 atau 3.000. Lupa aku juga. Tapi yang kali ini tuh sebetulnya Istora kan 7.000 lebih ya harusnya, tapi karena kita juga lagi masih masanya pandemi hitungannya, jadi 5.500 yang boleh dijual tiketnya dan seatingnya gitu. Dan sampai ketika kita melaksanakan syuting Brunch with Dave kali ini bersama Rosa, proses penjualan tiket tadi aku sudah update dengan dengan sang manajer, mewakili tim manajemen. Udah tinggal tersisa 25% apa 15% tadi ya? 15% to be exact. Ya. Dan kita masih ada 3 minggu lagi. Yes, sementara waktu yang tersisa masih 3 minggu tuh. Jadi buat Anda yang menyaksikan, kalau Anda ingin menyaksikan konser 25 tahun Rosa, wajib. Yes, jangan buang waktu ya. Walaupun sebetulnya ternyata konser ini diselenggarakan di 4 kota besar di Indonesia. Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar. Apa yang mendasari keputusan bikin konsernya di 4 kota besar? Supaya semuanya bisa ini aja sih. Biasanya emang aku kalau konser selalu tour. Konsepnya yang dulu pertama kali juga sama 3 kota besar. Habis itu malahan di tahun setelahnya itu ke kota-kota kecil lagi, ke Sumatera gitu. Waktu itu tour Sumatera. Nah kali ini yang tahun 2019 juga sama. Nah kali ini bakalan melakukan hal yang sama lagi, turnya, dan mungkin mudah-mudahan bisa dibawa ke luar negeri karena biasanya dari Indonesia, Malaysia, Singapura tuh udah pasti rangkaiannya. Mudah-mudahan ini juga bisa deh.
semoga deh ya lagi begini. Karena seperti yang kita ketahui ya, Rosa termasuk salah satu penyanyi perempuan Indonesia yang fanbase-nya di luar Indonesia itu cukup banyak ya dan cukup setia gitu kan. Kalau dari pengalaman lo, Ca, apa bedanya fanbase kamu yang ada di Indonesia sama di luar? Kurang lebih sih sama ya. Mereka they grow up in my songs yang apa namanya, dan juga mereka emang fanatik, cukup fanatik. Jadi kalau misalnya aku konser bisa tuh dari di Jakarta ini nanti aku konser di Jakarta, royalty dari Pahang. Aku kan karena di Malaysia tuh kayak udah dianggap keluarga ya. Dan aku dapat gelaran kerajaan juga di Malaysia kan, di Pahang. That I don't know loh. Really? Iya. Oh my God, waktu aku ulang tahun keberapa ya? Kayak 3 tahun yang lalu kayaknya aku udah dinaikin lagi title aku jadi Dato Sri. Tadinya Dato, aku Dato Sri. Oh my God. Kayaknya so aku cuma satu I'm orang. talking with a royalty. Enggak dong, enggak royalty dong. My teman dari gang. Enggak, Haji Sibli di Depok itu. Oke. Jadi mereka juga datang kayak buat konser aku itu khusus datang terbang, padahal mereka udah belum pernah terbang lagi Karena pandemi. Oh my, what an experience. I know. Bocoran sedikit apa nih yang akan kita saksikan yang berbeda di perayaan 25 tahun perjalanan karirmu nanti? Yang aku bisa bilang adalah aku kan senang sebetulnya ya perubahan. Dan kalau aku udah melakukan sesuatu tuh aku nggak mungkin ngulang lagi gitu. Kayak misalnya meskipun lagu-lagu aku ballad misalnya, tapi aransemennya atau jenis lagunya biasanya aku beda-bedain biar ini aja gitu, apa namanya, biar orang tuh nggak yang bosen gitu. Tapi benang merahnya selalu ada. Nah di yang konser kali ini aku lebih kayak ingin memadukan Rosa yang seru, gitu, yang mungkin banyak yang nonton di pensi, di festival gitu, sama glamour. Okay. Gitu. Dan bahkan aku udah order baju-baju. Kali ini tuh nggak cuma dari desainer Indonesia, tapi aku bakalan pakai baju yang bakal aku datengin. Ini jemputnya aja harus ke Paris. Jadi, oh iya, siapa desainernya? Duspel. Ini obrolan aku di belakang panggung biasanya kalau aku MC Rosa nyanyi ya. Bo, pakai baju siapa loh gitu. Ini sekarang anggap aja kita lagi di belakang panggung gitu. Pakai baju Irish yang dipakai sama Jennifer Lopez. Dan kemarin di Met Gala juga banyak banget dia pakai. Nanti aku akan kasih lihat. Oh iya? Ya, aku seneng banget. Do you know her? Do you know Iris? Duh, panas ya. Seneng kan? Seru banget. Cakep banget bajunya. Aku pengen pakai baju Iris sama Rick Owens. Oh ya, you in Rick Owens? Yes. Oh wow. Terus ada Didi Budiarjo Indonesianya sama Monica Ivana. Monica Ivana juga. I love her cutting and silhouette ya. Kamu bisa, kayaknya rok kamu itu memenuhi satu panggung deh kalau roknya Monica Ivana tuh vung gitu. Itu enggak kali ini. Oh gitu, oh ya? Aku mau pakai dressnya Monica Ivana untuk dance session aku. Dari pembahasan baju pelan-pelan kan ada dance session. Oh iya benar. Dan nanti juga akan ada ballad sessionnya tuh sama Andi Rianto. Oh iya, jadi, cinta lama ya kalau sama Andi Rianto. Seneng banget ya. Jadi aku kayak, ini tuh kayak bakalan beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Karena ini bakal lebih intimate juga. Terus tapi juga bakalan kayak menampilkan sisi aku yang emang ya aku aja gitu sama 25 tahun ini tuh ada sedih-sedihnya, galau-galaunya, tapi ada juga ya. Oh iya, si penceria ini sedih-sedih galau-galau kita simpan. Oh ada yang lucu sebetulnya, kemarin kan aku latihan kan, latihan pertama sama band. Kan songlist sebetulnya aku yang nulis semua kan, songlist itu aku yang pilih lagunya, aku yang nulis urutannya. Terus aku pas baca gini, medley gitu kan. Ada lagu ada 4 lagu tak termiliki lalala gitu, ada 4 lagu.
So gini, iseng banget aku gini. Oke, 4 lagu yang akan gue medley ini dia apa namanya? Dia inspirasinya berasal dari 4 nama yang berbeda. Tapi itu fun facts ya, fun fact. Biarin dia blushing dulu, kita break sebentar ya. Jangan bertanya-tanya 4 nama berbeda itu siapa aja, jangan kepo. Kita lanjutkan Brunch with Dave sama Rosa sebelum dia lupa ya. 4 medley, lagu galau, lagu cinta. Latar belakang kisahnya katanya dari 4 orang yang berbeda. Lagu mana Barusan aja? sempet balas-balas WA lagi gue barusan. Nggak apa-apa, kan kita sambil brunch ya, kamu balas-balas ngecek-ngecek kehidupan rumah benar. anak, kehidupan rumah tangga, nggak apa-apa ya. Iya, untung gak punya rumah tangga. Iya, ada anak. Jadi kerjaan gue di WA cuma sampai anak dan kerjaan ya. Anak dan staff lo dan tim manajemen lo, itu kan rumah tangga lo. Ya sih lumayan ya. Kelakuan. Tapi speaking on that subject, emang nggak kepikiran untuk Belum lagi maksudnya. Udah pernah kan soalnya? Gak, pengen nanti aja kalau save the best for last. Gitu. Ya kan? Kan beberapa waktu lalu kan sempat ada kayak desas-desus lah di antara penggemar. Aduh kayaknya Rosa lagi jatuh cinta nih. Aduh Rosa kayaknya bentar lagi nih gitu. Aku juga gak tau sih muka-muka aku tuh kayak muka-muka jatuh cinta terus kayaknya ya. Iya amin nenek. Sering banget aku dibilang gitu. Padahal gue pas baca kayak, gue biasa aja gitu. Mungkin happy aja mukanya, happy. Karena aku tuh menikmati apapun. Jadi Termasuk seru. kesendirian. Termasuk kesendirian. Okay. Kayak aku seneng gitu. Kadang-kadang aku seneng pas di rumah kayak ngapa-ngapain kayak I still have my own time gitu. Jadi kayak seneng. Don't you think so? Iya, aku juga. Dan yang aku pengen tahu tuh adalah I talk to some of my friends yang mungkin posisi hidupnya sama seperti Rosa. Mereka tuh udah boldly declare, udah Bo, aku udah pernah ngerasain berumah tangga. Aku tahu manisnya, aku tahu pahitnya. Udah nggak nyari lagi gue. Oh. Mereka tuh begitu gitu. Aku sih pengennya ditemukan ya, jangan dicari. Guys, sorry banget. Aku tuh kalau ngomong suka Iya nggak, Salah. apa adanya. That's what I love about you dong. Oke, tapi sudah adakah yang menemukan? I think I consider myself single right now. Jadi kayaknya aku belum menentukan hati aku lagi terus deh gitu. Aku juga belum ngerasain apa-apa lagi sama orang lain. Okay. Gitu. Is it true kalau penyanyi itu akan lebih karyanya itu akan lebih dari hati, cek orang Sunda teh ya. Kalau lagi either bahagia jatuh cinta banget atau lagi patah hati banget. Bener banget sih. Itu I wouldn't deny it. Gitu. Oh iya? Iya emang bener. Karena Okay. mungkin kan kalau art itu kan berhubungan sama perasaan ya. Terus kalau misalnya perasaannya juga lagi gimana, terus pasti keluarnya juga gimana gitu. Nah, kan maksudku gini, lagunya Rosa kan nggak selalu lagu patah hati dong. Iya. Walaupun sekarang saat ini dia sedang sendiri. Berarti kan logikanya, oh berarti lagi nggak jatuh cinta dong. Sementara ada lagunya dia yang jatuh cinta juga. What I want to know is, memori apa yang kamu bangkitkan sehingga bisa membangkitkan rasa jatuh cinta ketika membawakan lagu itu? Memori apa tuh? Jadi kalau menurut aku nyanyi itu sebetulnya sama Dev, kayak misalnya aktor yang lagi acting. Jadi apapun skripnya dia harus bisa bawain itu kan. Nyanyi juga sama. Jadi apapun lagunya atau liriknya, apalagi kalau misalnya aku kan lirik tuh suka aku ikut-ikutan meskipun bukan aku yang nulis tapi kayak aku ikutan kayak aku maunya liriknya tuh ceritanya tentang ini gitu. Jadi aku harus bener-bener ngerti apa yang aku omongin dan aku harus menjiwai itu. Jadi ketika orang bilang kayak ih lagunya tuh si Rosa kayaknya lagi gini ya, si Rosa kayak gitu. Padahal enggak, belum tentu gitu. Cuman ya kan kita maksudnya kayak cuman pas nyanyiin itu tuh inget aja perasaan waktu dulu misalnya atau lagi kayak aku
aku lagi suka sama si ini, atau lagi aduh aku lagi sakit hati gini-gini. Udah gitu aja. Segampang itu. Segampang Coba itu. Bisa dites. juga coba dites kata dia gitu. Bisa juga dia lagi sakit hati sama lagi jatuh cinta sama bintang-bintang Korea. Apalagi kalau lagi drakor lagi hot-hotnya kesel gitu kan kayak seharian kesel. Nah di situ kamu kelihatan mak-maknya. Soalnya tadi Erika Membawati lagi ngerumpi gitu ya ngomongin bintang Korea juga. Ini anaknya ini gitu. Terus kata Rosa gini, rumpian mak-mak. Terus dia bilang, kalau gue tuh udah nggak berasa mak-mak Nek, soalnya anak gue udah 15 tahun. Terus dia kasih lihat fotonya, ganteng ya. Hah? Dia udah jauh lebih tinggi dari kamu loh. Dia 176. Astaga Nek. Sebentar, Even aku taller than hanya me. 155 saja. Kamu kayak brokat Prancis ya. Lebar pendek ya Kak. Benar, tapi per meternya mehong ya deh. Oke. Nah, pasti beda tuh kan ya. Iya, Pearl of wisdom yang diberikan oleh orang tua kepada anak ketika dia masih balita, growing up, sama sekarang udah teenager. Beda banget. Apa pelajaran hidup yang lu tekankan untuk? Dulu tuh gue galak banget, parah segalak itu. Aku galak banget sama anak. Tapi pas dia jadi remaja gitu, aku mulai malahan jadi kayak memperlakukan dia kayak temen. Jadi udah jarang banget dimarahin gitu, ngobrol juga casual banget. Dia kemarin aja Happy Mother's Day, mother friend gitu. Mother friend. Iya, jadi kita sering pergi berdua, ngedate berdua gitu, makan dinner gitu-gitu berduaan aja seru. Terus kalau misalnya kalau misalnya lagi sedih tuh pasti pertama kali aku ceritain dia. Oh. Kayak, sedih kakak ibu ya gitu. Oh. Dia juga kalau lagi jatuh cinta gitu udah Iya. cerita-cerita sama. Oh, cerita-cerita juga. Oh, itu kayaknya Gemes impian kan? semua orang ya. Ya, ibu Punya dan anak bisa relationship membagi. yang kayak gitu, Iya. ya kan? Gemes. Iya. Jadi buat mungkin yang nonton yang anaknya masih balita gitu ya. Tunggu ada saatnya kalian menjadi temannya, Cia. Iya. Ini yang paling dirindu dari ketika Rizky masih anak-anak. Apa? Gendongin dia sih yang masih lucu-lucunya. Tapi Rizky tuh dari dulu emang romantis. Jadi kalau misalnya dia nelfon aku juga, halo ibu cantik gitu. Gemes ya. Someday he's going to make somebody very happy. I know. Every girl will be lucky to have si Rizky itu. Gemes. Terus besarnya pengen jadi apa tuh? Seniman seperti ibunya? Atau? Dia sih seneng gambar, seneng bikin komik gitu. Kayaknya dia bakalan pengen bikin rilis satu buku gitu isinya. Kayaknya lebih mau bikin dia menikmati aja. Terus sembari dia figure out dia maunya apa gitu. Oke. Seumpama nih Rizky ada depan lo. Terus lu cuma boleh ngasih tinggal satu pesan. Kunci kebahagiaan hidup buat lo apa sih? Buat Rizky, kunci love. Oh, jadi hidup kalau nggak punya cinta rasanya? Iya dong. Cinta tuh bisa banyak banget kayak. It sounds very cliche, tapi sebetulnya enggak gitu. Maksudnya kayak cinta itu yang bikin hidup lo tuh berarti gitu. Ya nggak sih? Cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap orang tua, terhadap diri sendiri, terhadap saudara, teman, pasangan. Itu kan semuanya dilandasi sama cinta kan. Kalau misalnya itu nggak ada, kebayang nggak sih you don't have any empathy gitu. Itu lo mau jadi apa gitu, hampa banget hidup lo. Makanya mungkin aku ngerasa kayak happy, mindfulness gitu. Itu juga kayaknya cinta itu abundant gitu. Kayaknya hati aku. Jadi kayak sama semua orang aja sayang gitu. Oh, jadi kalau komentar-komentar di Instagram tuh Teocha awet muda, mungkin itu kuncinya ya? Mungkin juga. Iya kan? Karena lo selalu punya cinta di hati lo yang lo bagi dalam kehidupan lo. Yang orang paling susah tuh ya, teman aku tuh paling susah ngajakin aku adalah bergosip. Susah banget karena aku kurang relate.
bolot. Gitu, kalau diajakin gosip tuh kayak nggak nyambung. Tapi kalau diajakin ngomong bisnis, wah cerdas gue, kayak duit nih. Tapi kalau gosip tuh kayak, oh gitu ya, udah krik 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 gitu. Dia teman aku ya. Kalau nggak misalnya, lo belum cerita yang ini, misalnya teman, oh iya waktu itu kan gini, terus gimana? Ya udah gitu aja. Kurang seru ya. Dia hanya berapi-api ketika dia membicarakan mengenai bisnis, tapi bener. Kita ingat di wawancara bersama Bazar tahun 2015 kalau nggak salah. Rosa pernah mengaku itu salah satu titik terendah dalam hidupnya Rosa. Iya, 2015. Aku selalu ingat itu. Iya, apa yang terjadi sih, Bo? Nggak tahu waktu itu, aku nggak tahu ya. Pada waktu itu gue lagi konser loh, Dev. Gue lagi konser di Malaysia. 2 hari sold out dengan tiket nonton paling mahal sepanjang sejarahnya mereka. Terus udah gitu di Istana Budaya lagi. Maksudnya Istana Budaya tuh yang prestigious gitu tempatnya. Terus dan nggak semua orang bisa di situ. Aku nggak tahu, pokoknya love life gue juga waktu itu lagi crash juga. Terus udah gitu gue lagi ngerasa kayak, aduh, kayak gue udah pusing ke diva-divaan lalalala itu dengan keglamoran gitu. Mungkin kayak gue pengen refresh saat itu. Gue bahkan sempat mikir kayak gue mau pindah. Gue ngomong sama Intan, manajer gue kayak, Dede aku kayak pengen berhenti nyanyi deh, aku mau pindah. Kenapa? Kata dia gitu. Nggak tahu, kayaknya aku nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Maksudnya kayak aku mau bikin lagu kayak gimana lagi ya gitu. Kayak semuanya udah ngerasain lagu upbeat yang happening kayak Pudar, Sakura, Ladies Lalala itu udah ada. Lagu yang ballad kayak Aku Bukan Untukmu, Tega, Tak Sanggup, udah gitu kan. Aku ngerasa waktu itu gila jadul banget gue gitu. Sementara waktu itu kayak aku sukanya juga denger ada Raisa, ada Isyana gitu yang kayak fresh gitu loh. Jadi kayak gila yang lain tuh fresh banget gitu. Aku suka kayak mereka tapi aku nggak bisa rasanya gitu. Tapi kayaknya itu perasaan minder-minder itu emang cuma dalam pikiran aku karena saat itu kalau di secara show, secara apa namanya, maksudnya jadwal show ataupun jadwal TV dan lain sebagainya tuh aku nggak pernah ada masalah gitu. Cuman itu perasaan aku aja kayak minder gitu loh, insecure. Bagaimanapun juga ya nggak tahu deh apa yang terjadi. Mungkin juga one lead to another ya, karena mungkin love life aku juga lagi crash landing on the ground gitu ya, bukan on you kalau itu ya. Terus mungkin juga jadi bikin mood gue juga jadi nggak bagus kan. Jadi ya udah pas saat itu gue udah siap-siap menjual properti gue yang ada di Indonesia. Beneran kayak gue ya udah gue mau pindah ke Sydney waktu itu. Sony Music Aussie emang juga udah kontak gue, jadi kayak if you want to start di sana gitu. Gue udah nyari rumah di Sydney, mau beli rumah di situ. Terus kayak nggak tahu di sana mau ngapain, mungkin aku mau jadi karyawan. Serius itu waktu itu aku pikir gue kayak pengen kayak normal kayak orang lain gitu yang kayak ke kantor pagi-pagi gitu loh. Terus kayak belajar hal yang baru lagi gitu segala macam. Sampai akhirnya yang menyelamatkan aku adalah lagu. Jadi film sebetulnya, soundtrack I Love You From 38,000 Feet itu tuh film remaja saat itu. Bintangnya tuh Rizky Nazar sama Michelle Judith dan ada Derby dan lain sebagainya. Pokoknya anak-anak muda, film anak muda banget. Screenplay tuh minta gue yang bikinin soundtracknya, gak gue kerjain dong, 3 bulan kali gak gue kerjain, sampai mereka pakai lagu gue yang lama. Ya terus, gimana mau ngerjain bikin lagu baru, orang lagi gak ada mood apa-apa. Gak ada mood apa-apa, terus akhirnya gue kayak, nah kebetulan aku tuh mikir kayak gue belum pernah nih dibikinin lagu sama Rian The Massive. Gue ngomong sama Rian The Massive, dibikinin lagu lah sama dia 1 lagu. Waktu itu juga gue ngerasa kayak, tapi itu semuanya kayaknya menurut gue sih ya, itu pertolongan Allah aja. Artinya kayak gue nggak pernah punya plan dalam hidup gue tuh nggak pernah banyak plan gitu. Tapi sama Allah tuh ditolonginnya kayak jalannya aja jalan. Gue cuma tinggal jalan aja gitu. Gue tuh kenalan sama beberapa musisi dari US. Nah terus ngobrol, terus gue bilang sama dia, lo kan belum pernah ya bikin musik buat artis Asia atau apalagi artis Indonesia. Terus dia bilang belum pernah. Mau nggak cobain bikin buat gue gitu? Kayak santai banget karena basicnya kayak ketemu di writing camp, terus dia ngobrol aja gitu, mau kata dia tuh yang bikin Rihanna, musiknya Rihanna, musiknya Chris Brown dulu kayak gitu-gitu. Terus kemarin dia bikin Blackpink. Terus ya udah
dibikinlah sama dia. Jadilah lagu Jangan Hilangkan Dia. Jangan Hilangkan Dia tuh langsung happening di kalangan anak muda, terus jadi kayak aku juga jadi ada semangat baru karena lagunya baru. Terus Trinity juga ngasih chance aku buat terbang ke US, ke LA, terus kita bikin beberapa lagu termasuk Body Speak dan lain-lain itu di sana. Terus udah gitu udah aku ngerubah penampilan aku, terus aku kasih judul album aku tuh A New Chapter. Gitu. Jadi benar-benar buat aku tuh A New Chapter saat itu. Gitu. Jadi 2012. lagu itu yang akhirnya membakar kembali semangat perjalanan karir dan kehidupan lo. Iya. Aneh banget ya. Terus dari situlah karena A New Chapter terus aku punya banyak ide lagi. Terus akhirnya si MTV Asia juga milih aku jadi Artist of the Month. Pertama kalinya juga untuk orang Indonesia karena belum pernah tuh orang Indonesia di situ jadi Artist of the Month. Terus kita syutingnya di Singapura. Terus aku juga jadi ada semangat lagi gitu. Sampai sekarang lagi kayak dikasih bensin baru aja. Yes, itu sebabnya dia tak berhenti membagi cintanya untuk para penggemar setianya. Kembali ia menggelar konser 25 tahun ini. Celebrating my 25 shining years. Yes, abis ini kita akan cari tahu lagi mengenai kecintaannya pada musik. Aku tuh pengen tahu deh, peta industri musik saat ini tuh seperti apa sih dari kacamata Rosa? Mau gue gambar? Gak usah digambar. Aku Pakai Waze mau? aduh John, udah jago dia sekarang. Sementara dulu dia kan buta jalanan kayak gue. We'll be back. Nih udah 3 minggu. Ini bulan puasa gak sih ini syutingnya? Enggak. Oh, nggak tahu kan gue nggak lu ajak. Oh iya. Kita syuting ini tuh bulan puasa gak sih? Enggak ya? Mana? Oh ini lagunya Glenn, kamu remake. Yang bikin Andi Rianto juga nanti bakal ada di konser juga. Iya nangis sih ini kalau dinyanyiin di konser ya. Itu yang pakai baju astronot adalah? Nicholas Saputra. Oh my god. Absurd banget nggak tuh? Aduh sedihnya. Gila ya. Terus Kenapa? dia nggak actingnya cuma gitu doang tapi bagus banget. Kenapa tiba-tiba milih Nico? Kan aku pengkoleksi cowok-cowok cakep di video klip. Sumpah iya. Iya? Sumpah. Dari video klip pertama tuh cakep kan, ada Cinta, si Ivan itu. Iya, gue baru mau bilang. Mulai dari pertama dong, biar adil. Sampai sekarang nggak ada yang jelek. Terakhir Ki Do-hun, terakhir Ki Do-hun sama Dong Hae. Oh, orang Dong Hae Korea. loh video klip gue Super Junior. Oh ya. Ya. Maksimalis ya Ya. mbaknya. Kenapa enggak kalau bisa ya kan? Iya, Cuma dalam benar. kehidupan sehari-hari gue nggak ngumbar-ngumbar itu. Iya. Kalau video klip ngumbar Benar. tuh cowok-cowok cakep tuh. Iya bener. Tuh, tapi udah syuting seharian gitu sama Nicholas Saputra, selfie nggak tuh? Enggak, Kenapa ya? malu. Kayak malu mau minta. Gengsi. Gengsi ya, kan? Satu Indonesia menunggu loh untuk bisa selfie-nya. selfie sama Nico. Iya bener juga. Ntar deh kalau ketemu lagi sama Nico gue minta, Nico waktu itu kan kita nggak selfie gitu. Lihat deh. Dodo. Tapi gue suka banget Iya, dia Nico cakep. itu cakep tuh udah pasti ya. Kayak dia salah satu cowok paling cakep di Indonesia. For years gitu kayak. Iya. Tapi yang paling gue suka adalah actingnya dia tuh kayak dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma diem aja tapi mukanya menyiratkan kepedihan lagunya. Tuhan. Aduh maaf ya. Aduh, pas karena dia menunjukkan video klip Video barunya. klipnya guys, lihat ya di YouTube Iya. aku Rosa Official. Nonton di YouTube. Aku tuh tadi kan juga punya PR tuh pengen nanya. Apa dia? Menurut kamu perkembangan musik Indonesia sekarang tuh kayak apa sih? Karena kan sebelum ini kita membahas, Rosa sempat menyadari lah gitu. Aduh, suara-suara yang baru sekarang itu jauh lebih fresh ya Bener. gitu. Keren-keren gitu dan dari banyak aja kayak banyak sound yang baru dan lain sebagainya. Kalau menurut gue tuh kita beruntung banget sih dilahirkan di Indonesia. Jadi aku beruntung banget jadi penyanyi yang lahir di Indonesia karena di Indonesia tuh bukan cuman talentsnya yang luar biasa banyaknya dan
variatif banget, tapi yang paling pasti adalah pendengarnya itu selalu memberikan, selalu ada ruang gitu buat kita untuk berekspresi, untuk berkreasi, produktif, bikin hal-hal yang baru gitu. Itu ada semuanya. Misalnya you can say siapa ya, misalnya name it lah, dari mulai Kunto Aji misalnya, terus yang cara nyanyinya berbeda gitu, lagu-lagunya beda, atau anak-anak muda misalnya Nadine misalnya, sampai Tulus tuh kan sebenarnya klasik ya, pop gitu, dan apa ya, Indonesia banget gitu kan, tapi sesimpel itu dan sedicintain itu juga. Tapi ada Hindia juga yang quite contradictive gitu, yang kayak Iwan Fals zaman dulu gitu kayak, maksudnya kayak liriknya tuh sosial, mengangkat isu sosial gitu, dicintain banget juga. Ada Pamungkas, ada juga Mahen yang suaranya kayak ya romantis aja, ada Judika, ada banyak banget. Belum lagi karena aku kan juri talent search ya, banyak talent show gitu kan, jadi aku benar-benar witnessing nyanyi dengan begitu, dengan suara yang berbeda-beda, dengan interpretasi yang berbeda-beda juga terhadap musik. Salah satu kekayaan kita sebagai orang Indonesia ya. Bener banget. Semua musisi Indonesia, seniman Indonesia harus bilang makasih justru sama orang-orang Indonesia yang emang mau menerima semua dengan open mind. Nggak semua kalau menurut aku, maksudnya nggak di semua negara tuh bisa seperti itu gitu. Itu point of view yang menarik loh, yang aku pernah denger ever dari seorang penyanyi. Ajakan Rosa kepada semua musisi, kita tuh harusnya berterima kasih kita lahir di Indonesia yang penduduknya mau menerima segala jenis musik dan karya lo. Bener sih. Bener sih. Lo, point of view lo tuh menarik banget loh. Gue gak sengaja sih barusan. Tapi that's what I feel, itu yang selalu aku rasain gitu. Aduh, kalau gue lahirnya bukan di Indonesia, belum tentu aku punya kesempatan kayak gini, belum tentu bisa berkreasi dengan sebebas-bebasnya ini gitu. Dan selalu ada gitu, maksudnya gila loh, gue dari zaman 90-an kita, akhir 90-an awal 2000-an sampai 25 tahun kemudian kita masih di sini, masih bisa berkarya, lo masih bisa ada brunch with them gitu kan. Padahal dulu misalnya sama Tendi, kan di awal-awal kita kan di awal-awal karir kita gitu kan, gila. Kayak aku juga dari Nada-Nada Cinta, Tegar, sampai Body Speak, sampai sekarang bisa merayakan 25 tahun gitu. Apa kita nggak bersyukur gitu ya nggak sih? Enak banget, maksudnya aduh, terima kasih banyak-banyak pokoknya buat semua penikmat musik tanah air. Kalianlah yang bikin kita berdiri sampai sekarang. Wow, amazing. Tapi above all that, menurut Rosa sendiri, apa sih kunci bertahannya Ye sebagai seorang penyanyi selama ini? Aduh, sering banget gue ditanya, tapi gue nggak pernah tahu juga jawabannya ya. Kan ada yang bilang konsisten dalam berkarya, stay true to your color. Kalau for you apa? Just be yourself probably. Kayak mungkin karena konsisten dalam berkarya itu pasti harus, tapi nggak semua orang punya rezeki yang sama kan. Kadang-kadang jadi kan gitu, kita misalnya aku aja nyari lagu karena aku nggak bisa bikin lagu, jadi aku selalu nyari lagu dan ya alhamdulillah aku bisa dapat lagu yang cocok. Tapi nggak semua lagu yang aku dapetin juga cocok sebetulnya buat suara aku. Jadi aku harus memilih gitu kan. Tapi yang mungkin gue bilang berdoa tapi gimana ya? Karena aku nggak bisa bikin lagu, jadi aku selalu nyari lagu. Karena saya nggak bisa nyari lagu, saya selalu cari masalah. Jadi orang dia lagi mikir kan gue mengisi kekosongan, dia malah ikut ketawa. Iya benar juga, gue gampang distract. Jadi, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi gue pengen tahu apa sih ya, gue juga nggak tahu. Atau mungkin ikut tren. Bukan ikut tren juga ya, kayak lo nggak anti terhadap apa yang lagi terjadi saat ini gitu loh. Lo nggak anti terhadap Dua Lipa, lo nggak anti terhadap Korean Wave, lo nggak anti terhadap hal-hal yang lo pengen cobain gitu. Kayak gue kan seneng ya, misalnya lagunya pop semuanya, tapi aransemen gue tuh berubah-ubah, kayak yang tadi contohnya Jangan Hilangkan Dia, yang ternyata malahan buat diri gue sendiri itu kayak bagian dari
healingnya gue gitu dan mengembalikan keinginan gue dalam berkarya gitu dan bermusik dan produksi gitu. Jadi Healing. iya, healingnya gue tuh ternyata menemukan hal-hal yang baru gitu dan ternyata menyenangkan gitu. Even though you're a trendsetter gitu, lo tetap harus Ikuti tren. Ikuti tren tuh berarti ikuti perubahan zaman gitu ya. Iya, itu dia. Tapi bicara mengenai perubahan zaman, satu juga yang kita nih sebagai penikmat fashion rasakan dan lihat baik dari setiap penampilannya Rosa maupun di halaman sosial medianya adalah transformasi Rosa dalam berbusana ya. Ini kalimat gue belum selesai dia udah ketawa. Karena dia salah satu saksi hidup yang melihat aku si Ocha yang dari Sumedang itu kuliah di UI, kita bersama-sama sana tiap hari. Gue gak pernah lupa pertama kali ketemu dia manggung sebagai penyanyi ya. Gimana itu ya? Mau taman anggrek dong. Oh my god! Bajunya Abah. Oh my god! Color block. Color block. Berarti Iya. dulu gue ini juga ya, follow the trend juga ya. Iya dong. Aneka yes nggak dulu? Yes banget. Aneka, na 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 na, ada lagu. Sepatu Aneka. wedges gitu Yeah. ya. Not back to the 60s. Iya, No, benar. Oh gitu. my God. Nah sekarang how would you describe your Your style? My style. Sebetulnya sih ya, Jadi sebenarnya dari dulu I tuh lu play juga with fashion sih. dari ya. dulu juga mata lo tuh emang udah mahal, Nek. Sebagai penyanyi baru pakai baju Abah tuh kan juga udah cukup mahal ya. Jadi no wonder Padahal gue sekarang nggak tahu dibayar berapa ya. jadi no wonder kalau sekarang bajunya dia ya Valentino lah, ya siapa tadi desainer Belanda itu? Irish. Irish lah yang dipakai Jello. Ya emang dari dulu lu borosnya kayak di baju deh. Iya bener sih. Tapi baju itu lah yang mencarikan gue duit juga kan, Iya, ya iya. nggak sih? Dan I think you are the only one, bener apa enggak ya Apa rumors itu, yang aku dengar, bahwa Rosa adalah penyanyi yang menyimpan baju-baju yang dia Ya, punya. kok tahu sih? Iya kan? Oh my god, nanti pas aku konser baru tadi malam idenya. Tetep ya nih, idenya terakhir. Jadi apa namanya? Baru tadi malam idenya gue mau majang baju-baju gue yang pas konser pertama, terus konser selanjutnya gitu. Jadi kayak ada memory lane-nya gitu loh, yang di pas di lobi masuk Istora. Iya, iya. Dikasih keterangan dong. Iya ya benar. kan? Ini siapa, bajunya siapa, Dipakai gitu, pakai kapan? ada fotonya. Iya. Iya. Kan itu juga bisa Ala-ala mama ya. Iya, ya. Jadi bisa buat momen foto juga orang Bener kan post banget, di bener Instagram banget. ya. Bayar deh kayaknya Oh idenya my ke kita God. ya. Kan tadi gue yang idenya. Oh iya ya, Kan kenapa lo gue cuma merasa? ikut. Dia lagi giliran ide mah paham banget punya siapa. Tuh Kalau- kan, coba kalau gosip lama, nggak nyambung. Dan kan itu konsernya di 4 kota besar ya? Iya. Berarti apakah template-nya akan dibawa sama? Lucu juga sih, boleh banget kalau Intan nggak marah sama gue. Karena itu lumayan ya, sama foto-foto ya kan, tapi seru juga. Tapi anyway, kembali ke soal baju ya. I've been meaning to ask, apa yang lo what's your Oh, iya. plan? What do you wanna do with it? Mau sampai berapa Baju lama itu kamu ya, simpen? nggak tahu sih, nggak tahu juga. Beruntungnya kamu memang badannya size Iya. segini-segini aja. Percaya atau enggak ya, baju gue tahun 2001 aja masih cukup di gue. Sumpah gue Boleh masih pingsan punya. kalau yang perempuan-perempuan gak terima baju dari tahun 2001 masih muat. Iya. Adik Baju gue gue aja baju lagi. kawinannya nggak muat udah. Kayak baju perkawinan gue masih muat juga, tapi gue nggak akan pakai kan pasti. Nyampah banget gue. Mariah Carey sih baju kawinannya dipakai syuting video klip ya. Iya tapi enggak kan, kayak bikin aja lagi ya Iya, kan. nggak usah pusing ya, Iya, Bo. orang pasangannya juga nyari lagi ya kan. Ngapain baju gue pakai lagi. Iya benar. Terus udah gitu. Jadi kamu sampai simpan kapan? baju-baju Simpen itu sih, untuk simpen. memori ya? Enggak sih, kayaknya I'm a keeper sebetulnya. Kayaknya dalam hal apapun, kayak pertemanan juga dari gue masih TK sampai sekarang ada teman-teman gue yang gue masih keep in touch gitu. Terus as you know, manajer aku aja udah 24 tahun sama aku. PA aku udah 23 tahun. Oh, manajer aku yang sama Gema udah 15 tahunan juga. Kayak panjang-panjang gitu. Terus termasuk baju-baju juga. Piring, baju, kayaknya penting banget piring.
Kayaknya nyokap gue soalnya gitu. Nyokap gue tuh kayak masih punya piring zaman gue masih kayak, "Ma, ini bukannya piring zaman aku SMA." gitu. Masih disimpan nih? Ada, rapi mama aku. Ya udah, nularnya dari situ. Nularnya ke situ, iya. Ya. Tadi tuh gue keinget ini loh. Oh, mungkin waktunya klarifikasi. Ya. I heard rumors yang bilang kalau Rosa tuh sebetulnya udah nggak terlalu pengen nyanyi, udah nggak terlalu butuh nyanyi, tapi dia tetap tampil karena she do it karena anak buahnya banyak. One of the reason. Okay. Tapi aku nggak bilang kalau aku nggak butuh nyanyi. Aku butuh nyanyi karena aku senang banget nyanyi ya. Bukan Tapi cuma itu soal berarti uangnya. untuk nafkah batin. Nafkah batin, tapi nafkah duitnya juga pasti aku mau ya. Maksudnya bukan yang kayak aku harus nyanyi setiap saat karena aku pengen ngumpulin uang, bukan. Tapi emang aku kayaknya pengen pertama aku seneng banget karena karyawan aku banyak banget kan. Karyawan aku banyak, di rumah aku banyak karyawan, di kantor aku juga banyak karyawan. Terus aku juga lagi bikin perusahaan sama Intan baru gara-gara pandemi namanya Inspire Production. Jadi kita nanti akan bikin film, bikin konser-konser aku kan di situ juga. Terus nanti ada banyak lah pokoknya di Inspire Production ini. Jadi ya aku tetap harus produktif, itu pasti. Tapi kayaknya aku nyanyi itu memang bukan persoalan materi sih. Kayak seneng aja. Aku seneng banget, apalagi misalnya aku paling seneng sebetulnya dibayarnya nggak terlalu besar, tapi kesenangannya tuh gila banget. Itu adalah kalau aku nyanyi di pensi. Jadi aku tuh sering banget pensi Al-Azhar, pensi apalagi ya lab school gitu, itu pensi-pensi di Surabaya, di Malang, di Banjarmasin, kayak gitu-gitu tuh menyenangkan banget. Kebayang gak sih lo umurannya se-Rizky tapi tahu semua lagu gue. Itu kayak aku bahkan sama Rizky juga, aku pikir kan kalau di Jakarta nggak gitu ya, kayak maksudnya Rizky kan di high scope, kayak emang teman-teman kamu tahu lagu aku? Ya tahu lah Bu, they sing your songs gitu. Kayak kalau teman-temannya datang ke rumah juga kayak, Tante Rosa, aku bla 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 gitu. Terus bahkan kalau misalnya ke sekolahnya Rizky waktu dulu ya, dia masih SD, aku ke sekolahnya Rizky dipanggilnya kayak Rosa gitu. Gue emaknya temen lu. Kalau enggak Teh Ocha, ya kan Teh Ocha, very popular kan kalau Teh Ocha kayak semua panggilnya mau anak bayi kayak Teh Ocha gitu ya kan, kalau kenal. Mau tante-tante kayak manggilnya Teh Ocha juga. Mau yang lebih tua dari gua, apa lebih muda dari gua, atau masih bayi, manggilnya tetap Teh Ocha. Tapi padahal Teh Ocha itu adalah dua kata yang diulang 2 kali ya. Teh sama Ocha. Bener juga. Jadi nggak salah sebetulnya kalau kita bilang diva yang ini, walaupun dia sudah menolak untuk disebut sebagai diva, penyanyi perempuan yang ini adalah yang digemari oleh lintas generasi. Iya bener, lintas generasi, bener-bener loh. So we have to congratulate you one more time you. on that. And also, sekali lagi anggaplah ini sebagai undangan resmi untuk teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave untuk bertemu Rosa di konser perayaan 25 tahun. Iya. Karyanya dia di industri musik. Thank you banget everyone. Good luck ya, Ca. Thank you banget. Kota pertama Make sure that you'll be there. Iya, 27 Mei. Kota pertama Istora, Jakarta. Jakarta. Aku yang selanjutnya itu pokoknya ada Surabaya, Bandung sama Makassar. Oke, itu pasti akan meletus balonku ya, baru akan Dan ini dilanjutkan. bakalan jadi konser pertama buat artis solo yang besar. Ya, maksudnya kayak konser besar pertama untuk seorang artis solo ya kan? Selama pandemi nih. Ya kan belum ada nih. This is our big relief ya kan? So I'll see you guys there. Good luck untuk persiapannya. Thank you Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place. Kita janjian deh sama timnya Ritz-Carlton di konser. Oh wow, oke Bazar. Duduk rame-rame. Bye everyone. Bye